Mari saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita membaca firman dan merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kehidupan kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan jasmani kami hari lepas hari. Engkau juga lah yang bisa memuaskan, memberikan rasa dahaga, lapar yang ada ini Engkau puaskan dengan firman Tuhan. Sehingga kami mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. Seperti gambaran rusa yang rindu sungaimu. Tuhan, oleh karena itu kami rindu biarlah Roh Kudus Tuhan memimpin kami pada hari ini. Ketika kami membaca, merenungkannya, biarlah kerohanian kami disegarkan, biarlah iman kami semakin diteguhkan. Kami serahkan waktu ini Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membuka dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23. Mari kita bisa memperhatikan firman Tuhan ini, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya. Ia melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sedemikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya mengambil tema dalam perenungan doa pagi, yaitu hidup damai sejahtera di tengah ancaman COVID-19. Hidup damai sejahtera di tengah ancaman COVID-19. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita berada dalam situasi yang tidak mudah. Virus corona atau COVID-19 belum berakhir. Saat COVID ini belum berakhir, saudara, muncul masalah-masalah lain di sekitar kita. Saudara, tindakan kriminal, kejahatan, penipuan, hoaks, berita dusta bertebaran, saudara yang kasih Tuhan. Semua dilepaskan secara brutal. Siapa saja dapat menjadi korban atas tindakan-tindakan seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar berita seperti ini, apakah yang saudara rasakan? Apakah saudara merasakan perasaan takut? Apakah perasaan takut itu sampai membuat hatimu kehilangan ketenangan damai sejahtera? Saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan takut seperti ini adalah sebuah perasaan takut yang wajar sebagai kita manusia. Akan tetapi saudara kasih Tuhan, perasaan ini juga bisa menyerang kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Saudara, kita teringat apa yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus. Pasca Yesus Kristus bangkit, firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa murid-murid mengalami perasaan takut terhadap orang-orang Yahudi. Mengapa saudara yang kasih Tuhan? Karena orang-orang Yahudi sudah terhasut dan mereka percaya terhadap dusta
yang disebarkan oleh Mahkamah Agama bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh para pengikutnya, yaitu murid-murid. Saudara, oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, murid-murid tidak berani menempatkan diri mereka di depan umum. Bahkan ketika mereka berkumpul secara berkelompok. Dan firman Tuhan kita yang baca tadi, saudara kasih Tuhan, murid-murid berkumpul di suatu tempat yang dimana dikatakan pintu-pintu itu terkunci. Saudara, di dalam pertemuan itu banyak penafsir mengatakan bahwa itu adalah kesempatan para murid bertemu, saling bertukar pikiran, saling menguatkan, saling berbagi informasi. Tapi juga adalah kesempatan mereka saling berdoa satu dengan yang lain. Tapi di dalam perkumpulan itu juga ada yang menafsirkan bahwa itu adalah kesempatan bagi mereka untuk berunding. Tindakan apa yang harus diambil di tengah situasi yang genting pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika murid-murid berkumpul, firman Tuhan berkata bahwa Yesus Kristus datang di antara mereka dalam rupanya sendiri, dalam tubuh yang mulia. Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah suatu penghiburan yang luar biasa dialami oleh para murid pada waktu itu. Di saat murid-murid mengalami ketakutan, Kristus Yesus hadir di tengah mereka. Dan di tengah-tengah mereka Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara memahami situasi seperti yang dialami para murid. Di saat mereka takut, di saat-saat mereka sedang merapat, berkumpul, mendiskusikan sesuatu yang telah terjadi dan apa yang harus mereka lakukan, Yesus Kristus datang. Sebuah penghiburan yang indah, sebuah penghiburan yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Saudara, ketika kita mengalami rasa takut, khawatir, sehingga kita gelisah, saya percaya kita mengharapkan seperti apa yang dialami para murid. Bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita, menerangi pikiran kita, meneduhkan hati kita. Sehingga kita mengalami satu kedamaian. Saudara yang dikasihi Tuhan, penghiburan yang dialami oleh murid Tuhan Yesus adalah menjadi penghiburan engkau dan saya sesungguhnya pada saat ini, saudara. Satu penghiburan untuk menolong kita mengatasi perasaan takut yang kita alami saat ini. Ketika kita dapat mengatasi perasaan takut seperti ini, hidup engkau dan saya mengalami damai sejahtera. Sekalipun berada di tengah ancaman COVID-19. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita merenungkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kehadiran Dia di tengah-tengah murid-murid pada waktu itu. Saudara, hari ini kita mau belajar yang pertama. Dari kehadiran Tuhan Yesus, hidup damai sejahtera di tengah ancaman COVID-19 ini. Yang pertama, bahwa damai sejahtera Allah itu dapat dirasakan oleh kita yang percaya kepada Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi kamu. Ini adalah sebuah salam yang umum, diucapkan di dalam sebuah pertemuan-pertemuan antara teman dengan teman. Tetapi kali ini, ungkapan ini bukan lagi menjadi basa-basi sebuah pertemuan sahabat. Tetapi ungkapan ini adalah ungkapan anugerah Tuhan yang diucapkan oleh Yesus Kristus kepada muridnya untuk menyatakan bahwa damai sejahtera bagi kamu ini adalah hasil dari kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga damai sejahtera yang dikatakan oleh Allah, Yesus Kristus adalah artinya bahwa sebuah kebaikan itu dilimpahkan kepadamu.
Damai sejahtera bagi kamu itu berarti bahwa damai sejahtera itu akan selalu menyertai hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus Yesus meninggalkan damai sejahtera ini menjadi warisan bagi engkau dan saya sebagai orang percaya. Itu berarti saudara yang kasih Tuhan bahwa damai sejahtera Allah hanya dapat dirasakan oleh kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Damai sejahtera bersumber dari Dia. Ketika Kristus hadir di dalam kehidupan kita, damai sejahtera itu menguasai kita. Saudara, ada sebuah kisah seorang pemuda yang mempunyai hobi bermain futsal. Suatu kali dia mengalami cedera pada bagian kakinya. Satu minggu dia mencoba untuk mengobati secara sederhana terhadap kakinya yang cedera. Tidak sembuh, dia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Keputusan akhirnya bahwa dia harus menjalani fisioterapi. Saudara, pemuda ini menyadari menjalani fisioterapi akan mengalami rasa sakit yang amat sangat. Saudara, melakukan keputusan ini tidak mudah, tapi itu merupakan cara yang terbaik. Pemuda ini pergi ke rumah sakit dan menjalani sesi demi sesi fisioterapi. Saudara, pada waktu terapis menolong dia memulihkan kondisi bagian kakinya. Saudara, ada saat-saat di mana ketika ada gerakan dilakukan terapis ini, pemuda ini mengalami rasa sakit yang tak terhingga. Dan terapis itu berkata kepada dia, tahan sebentar. Tahan sebentar, hanya beberapa detik saja. Lalu ada sebuah kata yang diucapkan terapis. Setelah itu semua dilakukan, oke, sudah saatnya relax. 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 Saudara, pemuda ini melakukan beberapa sesi untuk terapi. Dan kata-kata relax ini berkali-kali diucapkan oleh terapis ini. Bahkan pemuda ini bisa menghitung puluhan kali diucapkan. Akan tetapi saudara kasih Tuhan, pemuda ini menyadari bahwa ucapan terapis ini berdampak bagi dia. Setiap kali terapis berkata, oke, relax, tenang, tarik napasmu, relax. Pemuda ini seakan merasakan tidak lagi sakit. Saudara, dari cerita ini apa yang bisa kita pelajari, saudara yang kasih Tuhan? Saudara, pemuda ini dia menyadari bahwa dengan kata-kata relax itu telah membuat dia melewati sesi-sesi terapis, bahkan melewati masa-masa yang menyakitkan itu. Dan dia bisa menyelesaikannya sampai dia sembuh. Saudara, relax. Ketika dia mengikuti kata-kata terapis ini, sekalipun rasa sakit itu ada, tapi dia tidak melihat kepada rasa sakit. Tetapi ketika dia melakukannya dengan sikap yang rileks, tenang, dia bisa melewati yang sulit itu. Saudara, rileks secara rohani adalah di mana sikap kita yang datang menghampiri Tuhan. Bahwa di dalam kehidupan kita ini, saudara yang kasih Tuhan, kita pun bisa menjadi tenang, kita pun bisa menjadi rileks dengan kebaikan dan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, tanpa kita harus terus-menerus khawatir dalam hidup ini. Saudara, ada kalanya dalam hidup ini persoalan yang kita hadapi membuat kita gelisah, khawatir, dan takut. Tapi saya mau mengatakan kepada kita, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus,
Dan kita percaya bahwa ketika ada Roh Kudus itu di dalam hati kita, dan kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, saudara yang dikasihi Tuhan, Dia akan memberikan kita damai sejahtera. Sekalipun rasa sakit COVID-19 ini belum berakhir, tetapi kita masih mendapatkan ketenangan, damai sejahtera dari Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengandalkan kuasa Tuhan, kita pun bisa dapat mendengarkan suara Tuhan yang menenangkan hati kita. Kata itu dengan berkata, jangan gelisah, jangan takut, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup damai sejahtera di tengah ancaman COVID-19. Kita dapatkan bahwa rasa takut kita digantikan dengan damai sejahtera Allah. Ketika Kristus Yesus hadir di tengah-tengah kumpulan murid-murid, rasa takut murid-murid digantikan dengan sukacita karena melihat Tuhan, digantikan dengan damai sejahtera dari Allah. Saudara, di dalam Alkitab rasa takut itu ada dua jenis, saudara. Jenis yang pertama adalah rasa takut yang bermanfaat, yang baik bagi kita. Saudara, rasa takut di sini adalah rasa takut bukanlah perasaan atau kita mempunyai rasa takut ngeri terhadap sesuatu, bukan. Tetapi rasa takut di sini adalah rasa kagum dan hormatnya kita terhadap Allah, sehingga kita memberikan penghormatan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kita memuji dan memuliakan Dia. Takut kepada Allah merupakan sebuah pengakuan kita yang sungguh-sungguh menyatakan bahwa Engkaulah Allah yang sebenarnya. Dan aku menaruhkan hidupku kepada Engkau ya Tuhan. Takut kepada Allah akan membawa hidup kita kepada ketenangan. Hidup damai sejahtera. Hidup penuh dengan kesukacitaan. Hidup dengan penuh keyakinan bahwa kita berada di dalam perlindungan Tuhan. Dan perlindungan Tuhan adalah perlindungan yang aman. Tetapi ada tipe yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, jenis yang kedua. Jenis yang kedua adalah rasa takut yang harus dibuang. Dan ini merugikan, saudara yang kasih Tuhan. Ini harus diatasi. Saudara, rasa takut ini di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 17 dikatakan demikian. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Roh ketakutan dan kegelisahan tidak berasal dari Allah. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, untuk mengatasi rasa takut itu, kegelisahan itu adalah dengan kita datang kepada Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami pengampunan dari Kristus Yesus Tuhan kita. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, ketika kita memahami akan hal ini, bahwa rasa takut itu hanya bisa digantikan dengan damai sejahtera ketika kita datang kepada Kristus Yesus. Saudara, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, firman Tuhan menuliskan kepada kita, saudara kasih Tuhan, dengan terang benderang, dengan jelas, supaya kita jangan takut, supaya kita jangan gelisah, melainkan kita tenang dan mengalami damai sejahtera Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah dari seorang yang bernama Nicholas Ridley.
Saudara, pengadilan memutuskan bahwa Nicholas Ridley harus dieksekusi mati. Saudara, menjelang eksekusi, saudara, dia mempunyai saudara laki-laki yang menawarkan diri untuk menemani dia di penjara. Supaya apa, saudara kasih Tuhan? Supaya dia merasakan tenang. Tetapi Ridley menolaknya. Melainkan ia justru mengambil sikap berencana untuk tidur nyenyak seperti biasa saja. Saudara, kenapa saudara? Karena Ridley mengenal Yesus Kristus, dialah damai sejahtera itu. Maka dia dapat beristirahat dengan tenang. Saudara yang kasih Tuhan, keesokan paginya Ridley berkata kepada rekan-rekan Kristiani yang juga akan dieksekusi. Dia berkata sedemikian. Tabahkan hatimu saudara-saudaraku. Karena mungkin Allah akan meredam amukan api. Atau juga Tuhan mungkin akan menguatkan kita untuk bertahan di dalamnya. Setelah Ridley berucap sedemikian kepada rekan-rekan dia yang sama-sama akan dieksekusi, mereka pun duduk berlutut sembari mereka berdoa kepada Tuhan di dekat tiang, dan setelah bercakap-cakap sebentar, mereka dibakar sampai mati karena iman mereka. Saudara, dari kisah ini kita belajar sesuatu, saudara. Bahwa Yesus Kristus telah memberikan damai sejahteranya kepada Nicholas Ridley. Walaupun Tuhan tidak memadamkan api itu, tapi Ridley siap mati dalam damai sejahtera. Walaupun Tuhan tidak melepaskan dia dari persoalan itu, dari eksekusi mati itu, tetapi Ridley mengalami damai sejahtera Allah dan dia siap untuk mati. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kalanya Tuhan tidak mengambil tindakan atas persoalan kita dengan menyingkirkan semua masalah yang bahkan bisa mengancam nyawa kita. Tetapi di sini kita belajar, saudara kasih Tuhan, apapun yang kita alami, perasaan takut yang kita miliki, saudara yang dikasih Tuhan, ketika ada damai sejahtera Kristus Yesus, kita pun siap menerima hal yang buruk sekalipun. Saudara, apakah yang engkau alami? Perasaan takut apakah yang saat ini engkau alami? Apakah ada perasaan takut kalau kita takut mati oleh karena disebabkan COVID-19? Apakah ada perasaan takut kalau COVID-19 ini membuat saya gagal di wisuda di tahun ini? Apakah ada perasaan takut oleh karena COVID-19 ini membuat segala rencana saya gagal untuk menikah di tahun ini? Saudara, perasaan takut apa saudara yang kita hadapi? Hidup damai sejahtera hanya ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, saya mengutip sebuah ucapan dari seorang bernama Amy Carmichael. Dia berkata demikian. Damai sejahtera Yesus menahan setiap bentuk ujian serta setiap keletihan. Dan damai sejahtera itu tidak akan berakhir. Itulah damai sejahtera yang Yesus berikan. Damai sejahtera kuberikan bagimu. Saudara, mari kita merefleksikan firman Tuhan ini terhadap hidup kita. Apakah perasaan takut yang kau alami menimbulkan hati yang gelisah, yang tidak tenang? Mari hampirilah Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Biar kita mengalami ketenangan itu. Biar kita mengalami damai sejahtera itu.
Damai sejahtera Allah hanya diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Dan damai sejahtera itu sumbernya adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Berikan hatimu yang sedang dirundung rasa takut diganti dengan damai sejahtera Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.